Hola, salam fans Garuda. Sebelumnya, saya mau ajarkan memang kita semua ini pastinya kecewa. Jangan kata kita yang cuma nonton kecewa. Bahkan pemain pun yang berjuang di tengah lapangan pastinya juga ikut kecewa. Kira-kira apa aja sih faktor yang membuat timnas kita sampai mengalami nasib seperti ini? Jelas banget, ini ada banyak faktor. Kalau kita nggak tahu dasarnya dari berbagai sudut pandang, maka kita hanya bisanya ngejat satu dua pihak buat cari kambing hitam yang harus disalahkan. Tentunya jelas ini nggak sehat buat iklim sepak bola kita. Kayak kalau kita lihat di page Instagram pemain-pemain tim nasional Indonesia, baik itu para pemain diaspora maupun pemain lokal, baik itu dari segi ofisial ke pelatihan, di situ banyak banget beragam komentar-komentar kritik, tapi rata-rata isi kritiknya itu bukan membangun, lebih ke hujatan. Jelas ini menurut saya nggak adil dan nggak fair, karena ya ketika mereka menang, kita menyanjung, kita senang, tapi ketika mereka kalah, kita langsung serang. Kalau ini dipertahankan terus, yang ada kita yang malu sendiri ketika pemain kita lagi terpuruk-terpuruknya karena mental yang jatuh sebab kekalahan-kekalahan yang mereka alami. Memang sih, udah tabiat manusia ketika menang itu pastinya senang, tapi ketika lagi kalah pastinya langsung diserang. Ya cuma mau sampai kapan kayak gitu terus? Ketika kita menuntut seorang pemain atau seorang pelatih untuk bijak, untuk dewasa, untuk perform dan berjuang di lapangan, tapi kitanya sendiri juga masih kayak gini, kitanya sendiri nggak coba bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap fenomena yang sedang terjadi saat ini. Ketika kita menyampaikan aspirasi kita kepada para pejuang-pejuang yang sedang berjuang membela nama negara. Negeri ini memang negeri demokrasi, dan setiap orang berhak menyampaikan apresiasi maupun unek-unek mereka dalam mengkritik setiap yang mereka lihat. Tapi lagi-lagi, kalau memang tidak memiliki ilmu dan basic untuk mengkritik orang di bidangnya, jelas itu hanya akan menambah polusi pada situasi saat ini. Karena bayangin, saat ini situasi mereka itu sedang tertekan. Jangankan setelah kalah ya, udah pasti mentalnya nih lagi pada jatuh semua. Jangankan kita, karena mereka juga pastinya nggak nyangka kalau mereka bakal ada di posisi terjepit seperti sekarang. Tapi semoga aja kita doakan sama-sama mereka cepat bangkit dari mental yang sedang terpuruk ini. Karena itulah udah nggak dibutuhkan saling menghujat, saling menyalahkan. Karena memang kita lagi butuh suntikan moral. Kelihatan banget pemain kita tuh kemarin main dengan penuh tekanan. Baik secara psikologi, tekanan mental pasca dirampok wasit, maupun tuntutan. Sebelum pertandingan pun, itu mereka sudah tertekan. Karena memang mereka ini sedang mengemban amanah negara. Ditambah ekspektasi yang terlalu tinggi dari netizen kita, menambah beban moral tersendiri bagi timnas Indonesia. Apalagi sekarang setelah kalah, menerima hujatan demi hujatan. Sudahlah dapat tuntutan, dikasih beban pula oleh para netizen kita. Gimana nggak makin tertekan? Apalagi ketika gue ngelihat komenan-komenan netizen di page para pemain timnas Indonesia, itu benar-benar speechless dan prihatin ngelihatnya. Tanpa bermaksud mendikotomi pemain lokal maupun diaspora, di sini justru saya melihat, kalau dilihat dari reaksi-reaksi komentarnya, justru para netizen inilah yang melakukan dikotomi itu sendiri kepada pemain diaspora dan juga pemain lokal. Sebelum kita asal ngejudge, harusnya kita melihat dulu apa aja faktor yang membuat timnas kita jadi kalah di pertandingan terakhir kemarin. Pertama, ini adalah laga away. Dari sini kita lihat udah berapa kali kita away ke luar negara dalam tajuk friendly match. Bukan sekedar TC, apalagi friendly match lawan tim-tim biasa. Ini yang kita bahas. Berapa kali kita trial uji coba lawan tim-tim elit Asia, apalagi yang langganan Piala Dunia. Hampir nggak pernah kita dapat jam terbang lawan tim-tim elit seperti yang kita sebutkan barusan. Justru kita datangkan Argentina ke sini, bukan kita yang away ke sana. Ditambah lagi selain Argentina, kita melawan tim-tim biasa. Mungkin levelnya di atas kita sedikit dari segi FIFA ranking. Tapi dari segi permainan ya setara atau bahkan di bawah kita seperti Burundi. Terakhir kita ditahan Tanzania sebelum lawan Irak. Tapi kan itu semua kita lakukan home, di kandang, bukan away. Kenapa? Bukan karena PSSI ini nggak mampu mendatangkan tim-tim kuat untuk uji coba lawan kita. Tapi ya tim-tim kuat itu belum tentu mau uji coba lawan kita, mengingat ranking kita yang masih berada di 100 plus lebih. Ditambah tim-tim tersebut juga punya agenda tersendiri yang lebih menguntungkan mereka daripada beruji coba melawan kita. Artinya kan hal-hal seperti itu juga harus kita perhatikan. Jadi nggak asal main judge sekarang ketika melihat hasilnya tidak sesuai keinginan kita. Artinya ya kita lihat faktor itu juga. Makanya begitu sekarang kita melawan tim-tim elit Asia di kualifikasi Piala Dunia, inilah yang terjadi. Betul, kita tergabung di grup neraka. 3 di antaranya langganan Piala Dunia. Hanya 2 yang akan menjadi saingan kita, yaitu Bahrain dan Cina. Tapi kita lihat, Bahrain dan Cina adalah langganan Asia. Sementara kita ini debutan Asia sejak beberapa tahun lamanya. Terakhir kita ikut Piala Asia itu tahun 2007 sebagai tuan rumah, bukan jalur kualifikasi. Nah, begitu kita lolos jalur kualifikasi di 2023 Qatar kemarin ya, 2024, itu adalah ajang internasional pertama kita sejak sekian tahun lamanya kita terlelap. Dari situ harusnya kalau yang ngikutin timnas dari awal harusnya paham, dan mestinya netizen kita nggak kayak gini responnya. Begitu kalah langsung cari kambing hitam.
Menurut saya ini adalah iklim sepak bola yang nggak sehat, yang ada nyampah doang. Bisanya udah pada FOMO ikut-ikutan, sekarang nggak mau dikatain FOMO, tapi responnya pada kayak gini, seenak jidatnya main, ngejatohin mental pemain. Kalau lu mau kritik pelatih sih, it's okay ya. Gue tidak memungkiri bahwa Sinteyong memang saat itu bikin blunder, coba-coba eksperimen. Tapi ya nggak yang barbar juga lah, ngehujat orang, toh lu juga bisa apa, kontribusi apa. Apalagi sampai segitunya ngehujat pemain, mana dikotomi lagi. Giliran pemain diaspora aja lu semangat-semangatin di saat lagi terpuruk kayak gini, tapi pemain lokal lu hujat abis. Yang blunder siapa, yang lu rujak siapa. Kan kayak gini-gini kan kesian ke pemainnya lagi, sehingga bikin pemain jadi keburu insecure duluan. Takut-takut untuk perform, mereka jadi takut untuk mengembangkan potensinya, karena belum apa-apa mereka udah tekanan batin gitu loh. Takut sama serangan dari netizen-netizen, kan udah banyak korbannya ya. Kalau kita lihat waktu itu kan sempat ada salah satu konten kreator di Instagramnya itu nge-call Sinteyong. Dia bilang ke Sinteyong, ini Egy Maulana mau main. Egy bilang jangan, karena dia takut gitu. Ya memang kapasitas Egy belum di levelnya, belum di level Asia. Tapi dia gimana mau keluar kalau dia aja takut. Ibarat nih, lu mau perform di tengah panggung tapi lu takut ngomong karena lu udah takut pikiran lu tuh dihujat satu teater. Seperti itulah para pemain timnas. Nggak cuma Egy, Witan sama Marcelino ketika nendang nembak burung, tembakan jumpa fans, itu kan juga banyak hujatan. Itu membuat seorang Marcelino dan para pemain lokal kita yang lain jadi kekurangan kepercayaan diri, mental mereka turun. Gimana mau perform kalau yang lainnya meragukan mereka? Makanya itu butuh untuk disuntik moral. Memang kapasitas mereka belum ada di level yang kita harapkan. Tapi bagaimana mau berkembang kalau belum apa-apa kita hujat? Nah, yang masalahnya bikin kesalahan ini kan nggak cuma pemain lokal. Pemain diaspora pun beberapa terkadang bikin kesalahan. Hampir jarang mereka dihujat. Yang dihujat apa? Ya pemain lokal kita doang. Pemain diaspora itu dikasih suntikan semangat dan segala macam. Apa namanya kalau bukan itu dikotomi? Justru dari cara kita berkomentar itu termaksud mengkotak-kotakan atau tidak. Jangan kita nggak suka sama para pengkritisi yang suka mengkotak-kotakan para pemain sementara kita sendiri melakukannya. Sadar atau enggak? Membuat dia bermain pun akhirnya penuh beban. Karena di pikiran dia ketika bermain itu gak cuma saat ini lawan gue adalah yang ada di lapangan, tapi lawan gue juga yang ada di luar lapangan, yaitu netizen kita sendiri, apalagi Asnawi. Betul, Asnawi kebanyakan gocek-gocek kemarin kan, tapi kan itu upaya dia untuk membuka ruang, karena memang susah support itu tengah itu kita udah ditutup abis sama para pemain China. Mereka bermain begitu hati-hati, tapi kita terlalu subjektif menyalahkan seorang Asnawi. Nah memang betul, memang kapasitas Asnawi belum di level Asia, dia masih harus banyak belajar lagi, dan dia tahu itu. Setiap pemain yang kita hujat itu udah tahu apa peran mereka. Karena ya sebelum dihujat para netizen, pelatih pun pastinya udah neken mental mereka. Gak cuma pelatih tim nasional, bahkan pelatih dari klubnya masing-masing pun pastinya udah nge-push sesuai tugas dan peran mereka masing-masing untuk setiap pemainnya. Lah buat apa lagi kita neken mental mereka? Kesian, serius, kesian pemainnya. Dipikir gampang apa mengkoordinasikan otak dengan anggota tubuh untuk berkoordinasi dengan para teman-temannya dalam membentuk serangan maupun turun bertahan. Memangnya gampang bermain bola di lapangan yang datar, di mana tinggi mereka sendiri hanya mampu melihat secara horizontal. Itu pun masih ketutup badan-badan lawannya. Karena itulah dibutuhkan chemistry yang kompak untuk membuka ruang dan menciptakan celah. Nah, yang ahli dalam hal seperti itu adalah pemain-pemain langganan Piala Dunia kelas dunia yang memang sudah terbiasa mendapatkan fasilitas dan infrastruktur sepak bola kelas dunia. Sementara bekal pemain lokal kita ini kan apa? Mereka ini baru bangkit dengan keterbatasan yang mereka punya. Maka itu ditambah pemain diaspora untuk membangun dan membantu mereka semua. Jadi kita satu tim ini ya satu timnas Indonesia, satu skuad Garuda yang berusaha untuk bangkit menatap dunia. Ini adalah langkah awal kita untuk bangkit dari sekian lamanya kita terlelap. Dan ingat, jangkauan para pemain di atas lapangan itu adalah pandangan horizontal, apalagi ditutup oleh badan-badan dari lawannya. Beda sama kita yang melihat di layar kaca maupun stadion yang melihat dari angle vertikal atau dari sudut pandang ketinggian. Yang kalau kita ngelihat dari sisi vertikal, dari ketinggian, bahwa kelihatannya sepak bola itu mudah. Tapi yang lakuin di tengah lapangan, susahnya setengah mati. Makanya dari sini aja jelas, beda orang yang nonton sama orang yang ngelakuin. Tapi ya itulah tugas dan kewajiban peran dari para pemain sepak bola. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi balik lagi ke kualitas dan kapasitas. Dikira pemain kita kelas dunia kali, kebiasaan ngelihat Piala Dunia sih, kebiasaan ngelihat Piala Asia dan Piala Eropa. Jadi diterapkan seolah-olah pemain kita udah ada di level seperti mereka. Ya berbeda lah, nggak relevan. Timnas kita ini kan baru bangkit. Dulu pada saat masih jatuh-jatuhnya, mana ada, tinggal mendukung aja, mensupport semaksimal mungkin yang kita bisa. Bukan malah merugikan timnas dengan menghujat sana-sini mencari kambing hitam. Kesian yang udah berjuang di tengah lapangan. Karena untuk tim mediocre yang baru kemarin sore masuk ke ronde 3 seperti kita ini, itu nggak cuma skill yang dibutuhkan dalam sepak bola, tapi juga mental.
Karena itu, kalau mental kita aja udah babak belur, jatuh gara-gara pertandingan, kemudian ditambahin lagi hujatan dari netizen, masa iya kita mau lihat timnas kita untuk susah bangkit lagi ke depannya? Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Udah jangan ada hujat-hujatan lagi ke siapapun itu. Kita biarkan saja timnas kita ini berproses. Kalau memang ada rezeki kita akan lolos, kita akan lolos. Kalau memang belum rezeki, ya setidaknya kita memiliki pengalaman jam terbang internasional melawan tim-tim elit Asia, langganan Piala Dunia, dan menjadi tim ASEAN pertama yang bisa bangkit dari keterpurukan sejak disanksi oleh FIFA sekian tahun lamanya. Sampai di sini kebersamaan kita dalam memperbaiki mindset para fans FOMO yang baru. Kemarin sore ikut-ikutan merhatiin timnas. Terima kasih telah menonton. Leave your comment below. See you and thanks for watching.